Nah, sudah mentok sampai sini. Dan kata Bapak tadi 50 meter lagi ke sana itu sudah nyampe laut. 75 meter lagi ya. Suara apa ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara apa ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suyono Jelajah. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya atau yang sudah menemukan channel saya dan Anda belum menekan tombol subscribe, silahkan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kali ini saya akan explore hutan mangrove yang ada di Desa Tirman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hutan mangrove mempunyai fungsi untuk mencegah abrasi di daerah pantai. Selain itu, juga berfungsi untuk melestarikan ekosistem hutan bakau yang bermanfaat bagi biota laut. Selain itu, hutan mangrove bisa dijadikan tempat wisata. Tempat wisata hutan mangrove yang terkenal di Rembang ada di Desa Pasar Mbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tetapi kali ini saya akan eksplor hutan mangrove di Desa Tirman, Rembang. Bagaimana penelusuran saya? Tonton video ini sampai selesai. Tuh, gas panjang sana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya, Pak, itu berarti dulunya mau dijadikan tempat wisata. Iya. Itu karena ganti program, akhirnya terbengkelai itu, Pak ya. Iya, iya. Padahal itu jembatannya sudah 50 meter. 50 meter. Iya. Berapa meter lagi udah nyampe laut, Pak? 75 kan nggak salah. Mboten, ini kan sudah 50 meter. 75 meter lagi. Oh, 75 meter lagi udah ke laut ya? Sudah ke laut. Udah ke laut. Sayang, Pak ya, harusnya ini untuk dijadikan tempat wisata ini bagus, Pak. Iya. Tapi walaupun tidak tempat Ya. wisata, tapi kan untuk masyarakat itu mau di laut mudah, Pak. oh iya, mudah. Mudah. Oh, berarti Desa Tirman ini ada apa namanya, nelayan juga, Pak? Nelayan nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. kalau apa ini jaring biasa, cari kerang, cari apa ini namanya rebon untuk Rebon. udang, untuk apa ini untuk terasi. Terasi Itu, ya. Iya. Oh, banyak, Pak. kalau lewat sini, kalau lewat sana berarti lebih dekat, Pak ya? Lebih dekat. Lebih dekat. Terus kalau misalkan mau nyari udang, kerang, lewatnya mana, Pak? Kalau sekarang, Iya, sekarang. itu yang karena ditambah-tambah orang itu. Oh, muter sana ya? Ya di situ. Oh iya iya, Kan padahal. ada galeng-galengan gitu. Oh gitu, iya iya, Pak ya, Pak. Jadi ada galeng-galengan lewatnya situ. Kalau sini ada salurannya di laut kan enak. Enak Keluar gitu, dari sini. iya Pak itu. Nah ini hutan bakau. Iya. Hutan bakau ini yang nanam dulu siapa, Pak ya? Yang nanam ini masyarakat dulu, Pak. Masyarakat Desa Tirman ini. Iya, masyarakat yang punya tambak-tambak. Tambak ini. itu Iya. ditanami bakau supaya tidak terjadi abrasi gitu, Pak ya. Dulu kan gini Iya. ceritanya. Desa itu siapa yang bisa menanam 100 meter Ya. bisa jadi dibuat tambak. Oh gitu. Oh begitu. Berarti gini, Pak ya. Dulu lautnya nyampe sini nih, Pak. Iya, sampai situ. Oh sampai sana itu. Oh iya, sampai Lautnya sampai sana. Terus karena sudah ditanami hutan bakau ini, bisa di air laut itu berhenti di sana iya, itu ya. iya. Terus akhirnya ini dijadikan tambak tambak. garam, Pak ya. Garam. Oh gitu ya. Tadi kalau ada masyarakat apa ini namanya
mohon lagi ya menanam lagi. Oh gitu. Siapa yang bisa menanam bakau tadi ya bisa bisa buat tambak lagi. Kalau bakau itu bibitnya dari mana Pak? Bibitnya ya dari sini. Oh berarti Itu di kan- sistem itu di kan stek ada. itu Pak? Iya, di stek. Oh di stek itu ya. Sampai gerimbul gini itu sudah berapa tahun Pak? Ini Bisa kayak begini itu? sudah sekitar hampir 50 tahun. 50 tahun. 40 tahunan. 40 tahun ya. Ya, Ini 40 tahun untuk menjadi rimbun kayak begini. 40 tahunan. Ya, ya. Dengan Pak siapa tadi? Lupa saya. Pak siapa? Pak Munaji. Pak Munaji nggih. Matur nuwun Pak nggih. Nggih. Kula tak melanjutkan teng mriko. Kula ajeng meliput niki supados nanti masyarakat Rembang nggih ngertos bahwa di sini kalau dijadikan tempat wisata juga bagus. Kalau orang Tirman mau nyari kerang, rebon, Iya, itu iya. bisa langsung Iya, lewat langsung, situ ya. Lewat situ. Iya, iya. Iya, iya. Matur nuwun Pak, terima kasih Pak nggih. Sama-sama. Ya, jadi sedulur-sedulur, gini sedulur-sedulur, ya, dulu ini laut, sampai ke sana, itu laut. Nah, karena warga punya inisiatif menanam bakau, itu, yang rimbun itu, ini umurnya sudah 40 sampai 50 tahun, baru bisa besar segini. Akhirnya tidak terjadi abrasi, air laut berhenti di sana dan ini dijadikan tambak garam. Jadi ini tambak garam ya dulur. Rembang itu terkenal dengan kota garam juga gitu. Nah, bagaimana? Saya akan langsung ke apa namanya? Ke hutan bakonya itu. Pak, niku angker mboten, Pak? Angker mboten? Oh, nggih pun. Oh ya udah kalau nggak angker aku akan ke sana. Oh biasa nggih pun nggih Pak. Bako itu oh nggih. Bako itu mangrove itu ya. Tuh, area pantauan CCTV 24 jam. Perhatian kawasan area. Dilarang merusak tanaman, mangrove dan lain-lain. Menangkap, menembak, menjaring burung, hewan, satwa liar lainnya di kawasan ini. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda 5 juta. Merusak pelang denda 1 juta. Ya, ini bagus ya. Jadi mangrove itu bukan tidak ada gunanya. Ya, hutan mangrove itu untuk menahan abrasi gitu. Jadi tempat ini dulu akan dijadikan wisata oleh desa Tirman. Karena berganti, jadi ya itu wajar-wajar saja sebenarnya ya. Ganti kebijakan, ganti aturan itu ya sudah biasa. Ya, tetapi kalau menurut saya ini alangkah baiknya dilanjutkan. Nih saya akan tunjukkan pada Anda. Nah, ini jembatan ini ya. Jadi jembatan ini panjangnya sudah 50 meter. Itu kata Bapak tadi ya. Saya nggak ya percaya saja karena saya bukan warga sini, saya nggak tahu. Itu panjangnya sudah 50 meter dan 75 meter lagi. Jadi dari sana ke sana itu sudah 50 meter. 75 meter sudah tembus ke laut. Das. Ini kalau dijadikan tempat wisata bagus, selain untuk pendapatan asli daerah atau pendapatan asli desa ya, juga bisa untuk perekonomian. Ada dagang, jadi roda ekonomi di desa ini berjalan gitu, mensejahterakan rakyat. Ini sayang, ini sudah dibangun habis berapa juta tapi terbengkelai gitu. Kalau menurut saya ya sebaiknya dilanjutkan gitu. Sayang udah pakai biaya berapa tapi mubazir kayak begini. Assalamualaikum.
Ya, ini namanya hutan mangrove. Ini untuk menahan abrasi, supaya laut tidak abrasi, supaya laut tidak makin menjorok ke daratan. Ini kalau Jakarta ditanami kayak gini mungkin juga bisa ada menahan rob gitu ya. Mungkin loh ya, mungkin. Tuh, das yang sana. Ini umurnya sudah 50-40 tahun ya. Nanamnya di setek ternyata. Assalamualaikum. Pak, mancing Pak. Aduh, kaget aku Pak. Dapat banyak Pak. Ya Pak. Nah, ini sebaiknya memang harus dilestarikan. Ya, harus dilestarikan, harus dijaga. Ini biayanya sudah habis mungkin 100 juta ada atau enggak saya enggak tahu. Kalau enggak dilanjutkan itu mubadir ini. Sayang sekali. Saya akan menelusuri. Assalamualaikum. Oke. Ini kalau dijadikan wisata bagus ini. Tuh lihat. Ini bisa apa namanya, antisipasi abrasi, juga untuk menahan kalau ada tsunami gitu. Oh iya, ya adalah 50 meter ini. Mentoknya situ, nanti akan saya tunjukkan. Wah, indah sekali ya, rindang sekali. Assalamualaikum. Oh, hutan mangrove itu begini itunya ya, daunnya. Wih. Nah, sudah mentok sampai sini. Dan kata Bapak tadi, 50 meter lagi ke sana itu sudah nyampe laut. 75 meter lagi ya, udah nyampe laut. Ini asik kalau tempat wisata ini. Wih, hijau sekali ya. Oke, dari tempat saya berdiri di sini ya, sampai ke sana itu motor saya itu sana. Saya akan zoom. Nah, itu 50 meter. Dan 75 meter lagi sudah nyampe tembus ke laut. Dan ini tadi menurut Bapak tadi, warga Tirman itu memang tidak ada yang nelayan, tapi sering mencari ikan di pinggir-pinggir laut, kerang, udang, rebon itu, dan lewatnya harus muter-muter. Kalau lewat sini itu lebih dekat katanya. Suara apa ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara apa ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, mantap ya. Ini ya 40 sampai 50 tahun bisa besar begini. Ya, ini juga termasuk upaya juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang telah, yaitu bagaimana caranya biar air laut ini tidak menjorok ke selatan di Rembang ini. Kalau menjorok ke selatan, nanti rumah-rumah itu bisa abrasi. Nanti kalau ada rob seperti di Demak, tenggelam. Nah, makanya antisipasinya ya menanam mangrove itu ya. Atau hutan bakau ya, sama atau enggak ya? Ini apa? Oh, ini kerang. Kerang. Anda yang orang kota yang tidak pernah ke laut, ini ada binatang namanya kerang. Ini ada isinya ya. Kerang atau apa itu? Ini ada dua. Biarlah dia lestari. Saya akan taruh di sana, dia lestari dia, kasihan ya. Nah, biar hidup ya, masih ya. Sih ya, biar hidup ya.
karena hidupnya kan di bako-bako begini. Oke, saya akan melanjutkan untuk ke sana. Tempat ini sejuk ternyata ya, adem, enak, karena rimbun. Itu ada bapaknya mancing. Saya juga hobi mancing sebenarnya. Oh, angsal keting ya Pak? Gue pakai kucing mas. Nggih pakan kucing. Bapak ini mancingnya. Pak, ini misalnya dibangun sampai ke laut malah enak Pak nggih? Mun diusul ke. Oh, mau diusulke tapi gak ada tanggapan. nggak ada tanggapan Pak ya? Iya, kan gue jalan anu mas. Jalan orang sini kalau mau nyari rebon, nyari kerang, boleh bukur gitu ya. Jaring. Atau bisa untuk wisata Pak ya. Kalau ada Dulu rencana gitu kan, mulai yang dulu. Iya. Kalau untuk wisata kan warga sini bisa jualan terus Ya, apa? mancing aja kan. Ya enak malah. Heeh. Wah, Ini sayang saya sekali itu. tuh. Ini udah habis biaya berapa ini, Pak? Terbengkalai begini, sayang kan? Enggak tahu. Iya, sayang, Pak. Dulu berarti ini laut loh, Pak, katanya Bapak tadi ya, Pak ya? Iya, laut. Dulu laut karena ditanami warga sini bako atau mangrove, jadi air laut tertahan. Nggak ke sana. Coba kalau air laut sampai sana, bisa-bisa memakan jalan Pantura itu. Kayak di Demak itu kan tenggelam. Nah, makanya Rembang antisipasinya itu dengan cara begini. Warga Tirman juga aktif melakukan ini. Maka pemerintah harus didukung juga sama masyarakat. Bagaimana caranya biar laut ini tidak abrasi, gitu. Ya, sana itu Pantura. Coba bayangkan kalau tidak ada bako ini, bisa nyampe sana. Iya, sampai laut. Nyampe Pantura lautnya. Begitu. Seperti Demak itu kan tenggelam. Buat wisata pemancingan. Karena modalnya enggak banyak kok. Iya. Buat tenda-tenda gitu loh. Ya. Jadi kan ini di laut kan mau maring. Ya, ini sayang sekali sudah 50 meter ini Pak ya. Udah kira-kira 50 meter, kurang 75 meter sudah nyampe laut. Enggak ada malah ya. Mungkin enggak ada kok. Nah, Sudah. RT ini sudah usul. udah usul ya. Ini kan RT 1. RT 1. Itu sayang sekali ya, sayang sekali betul. Ini kalau dijadikan tempat wisata juga bagus. Asal pengelolaannya juga bagus, pasti wisata ini juga akan bagus seperti hutan mangrove Pasar Banggi itu. Monggo Pak, nggih. Saya akan telusuri ya. Saya akan telusuri terus. Jadi hutan mangrove bukannya tidak ada fungsinya ya. Dulu ini laut. Anda jangan tanya terus yang kok bisa punya lapak-lapak di sini itu beli atau gimana? Saya nggak nanya tadi sama bapaknya. Karena saya hanya mengeksplor ini ya. Itu. Ya, saya akan explore terus. Di sana sudah Pantura ya, Pantura Rembang. Lautnya dulu nyampe sana itu loh. Nah, nyampe sana itu lautnya. Karena ditanami hutan bako ini, ya akhirnya tertahan airnya untuk menahan abrasi. Selain itu, untuk kalau ada tsunami ya, semoga tidak ada ya, itu bisa ditahan gitu. Ini gudang garam ya, bukan gudang garam rokok. Ini gudang garam orang sudah panen garam dari sini ya, petani garam udah panen, garamnya ditampung di sini gitu. Nah itu biar bisa
sambil olahraga. Tuh, jadi sepanjang sana, nyampe sana penuh dengan hutan mangrove ya. Ini karena pemerintah Kabupaten Rembang itu peduli dengan warganya, yaitu dengan apa? Dengan menanam mangrove. Supaya apa? Supaya tidak terjadi abrasi, supaya air laut tidak semakin ke selatan, air laut maksudnya Laut Jawa ini. Oh, luas sekali. Betapa luasnya hutan mangrove. Wes, itu nyampe ke sana itu, sampai ke wilayah Lasem ya. Berarti kalau dihitung berapa kilometer itu? Wah, nanti coba saya ambil referensinya ya. Nah, dari sana itu. Luas sekali, dan ini tambak garam ya. Tambak garam semua ini. Sekali lagi, Pantura sudah di sana. Tuh, Pantura, ngebdur Pantura sana. Dan lautnya dulu nyampe sana itu. Oh, sampai sana lautnya. Sekarang aman-aman saja. Ini nyampe ke, tadi saya sempat buka Google Map ya, itu sampai ke Tirman yang sebelah sana. Berarti kalau saya hitung itu jarak Rembang Lasem itu berapa kilo ya? Rembang Lasem sekitar kalau nggak salah itu 14 km atau berapa. Ini baru kata-kata saya loh ya, ini perkiraan, nanti tak coba tarik dari Google Map itu. Anda bisa lihat sendiri dari sana itu hutan mangrove. Tapi sebenarnya masih ke sana lagi, masih kalau dari sini masih ke barat lagi itu hutan mangrove-nya. Ya, saya akan tunjukkan dari sana, terus ini terus ya, sini terus, sana, terus, nah sampai ke sana. Nah, yang saya tunjuk itu, kita dulu ngeblur sampai ke sana. Dan itu pun masih ke timur lagi, masih ada hutan bakonya. Wah, panjang ini. Ini kalau ditanami begini, Rembang bisa aman. Rembang nggak bakal, insya Allah nggak bakal kena abrasi. Ya, itu. Karena apa? Di wilayah-wilayah lain seperti yang di Pantura, seperti Demak, itu kan sudah tenggelam oleh air laut sebagian. Nah, Rembang insya Allah tidak, insya Allah dengan izin Allah semoga tidak, karena banyak ditanami hutan mangrove ya, sebagai penahan abrasi juga, penahan air laut biar tidak terus menjorok ke daratan gitu. Ya, video ini saya akhiri rekan-rekan, semoga program dari Kabupaten Rembang ini bisa ditiru oleh kabupaten yang lain dalam hal penanaman mangrove ya. Gitu. Saya Suyono Jelajah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.